I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Amalia dari Prodi PAIA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran akidah akhlak, mengambil tema adab berpakaian, berjalan, makan dan minum. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu. Pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya, namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri tanpa memperhatikan adab yang ada. Ada pula seseorang melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang ada di masyarakat dan nilai-nilai agama. Adab didata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan pergaulan terlihat juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Nah, pentingnya beradab mulia itu tidak cukup untuk dirasakan manfaatnya oleh dan pelaku saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Gambar tersebut mengenai adab berjalan. Bagaimana menurut kalian? Sudahkah adab berjalan di atas sesuai ajaran Islam? Adab berjalan dalam Islam diatur supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam berjalan, walaupun gaya berjalan masing-masing orang berbeda. Selama gaya itu tidak dibuat-buat yang menyalahi aturan, maka tidak perlu diperdebatkan. Berikutnya adab berjalan menurut Islam yang perlu diperhatikan untuk dilakukan. Yang pertama, ada tenang dan sopan. Dalam berjalan maksudnya tidak jelalatan atau pandangan mata kesana kemari. Kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Maksudnya jika tidak ada sesuatu yang diperlukan membungkukkan badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang tertentu. Yang ketiga, berjalan secara normal. Seorang muslim sepatutnya jika berjalan tidak dibuat-buat yang menimbulkan celaan dari orang lain, lebih baik berjalan agak cepat daripada berjalan lemah gemulai yang membuat orang lain tidak sabar menunggu. Keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya membuat orang yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita berjalan tidak mengada-ngada dan biasa saja. Kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Dalam berjalan semestinya mempunyai tujuan dengan jelas yang diniati menuju sesuatu dengan baik. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang muslim wajib beraktivitas dengan baik dalam kegiatan yang baik-baik. Keenam, boleh berhenti jika ada keperluan, maksudnya yang mendesak. Adab berjalan diperbolehkan berhenti jika ada keperluan, tetapi dianjurkan sebentar saja. Misalnya sedang berjalan, bertemu dengan teman lama yang lama tidak bertemu, lalu menyapa, bersalaman, dan berbincang-bincang sekedar menanyakan kabarnya. 7. Tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut Islam. 8. Tidak berjalan dengan sambil makan. Meskipun hanya makanan kecil, tidak diperkenankan berjalan sambil makan. Jika terpaksa, maka dikunyah dan ditelan dulu barulah berjalan. 9. Berjalan harus fokus. Ke-10, tidak mendahului orang lain. Maksudnya adab berjalan yang baik termasuk tidak mendahului orang lain yang berjalan di depan kita atau orang yang berjalan lebih awal dari kita tanpa permisi. Jika terpaksa harus mendahului sepantasnya permisi dan menyapa dengan ramah agar orang lain tidak merasa dilangkahi dan dihormati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adab berpakaian menurut Islam. Membahas adab berpakaian menurut Islam sangat menarik. Dalam hal ini tidak terbatas satu model pakaian saja, tetapi boleh berbagai macam model pakaian tergantung jenis kegiatan yang dilakukan seseorang, sehingga mengharuskan memakai pakaian tertentu. Selama model pakaian itu menutup aurat, tidak perlu diperdebatkan. Yang pertama, menata niat berpakaian.
berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Baik orang Islam, laki-laki maupun orang Islam perempuan wajib menutup aurat. Ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Seorang muslim yang baik selalu berpakaian yang bersih dan harum agar nyaman. Selama keharuman pakaian tidak menyolok, diperbolehkan. Keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang pantas dipakai laki-laki, wanita menggunakan pakaian yang pantas dipakai wanita. Kelima, tidak berpakaian yang glamor. Sekaya apapun seorang muslim tidak pantas memakai pakaian yang glamor atau menyolok dan berlebihan. Apalagi pakaian itu tidak disesuaikan dengan acara atau aktivitas yang ada. Keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Maksudnya berpakaian sesuai dengan kesepakatan bersama atau aturan yang ada. Ketujuh, tidak meniru-nirukan model pakaian yang dilarang agama. Sebagai seorang muslim, sudah barang pasti dalam berpakaian mempunyai aturan sendiri. Bukan berarti Islam membatasi model berpakaian. Selama model itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka diperbolehkan. Kedelapan, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Di zaman sekarang, banyak orang berpakaian tanpa menyesuaikan usia, meskipun tidak terlalu vital. Tanpa disadari, penampilan seorang kakek seperti anak muda akan menjadi persoalan sendiri. Yang terakhir, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Maksudnya, jika sedang akan memulai memakai pakaian, didahulukan bagian tubuh sebelah kanan seperti tangan kanan, dan tidak lupa berdoa. Adab selanjutnya yang tak kalah penting adalah adab makan dan minum menurut Islam. Gambar tersebut tentang adab makan dan minum bersama keluarga. Namun yang dikehendaki di sini adab makan dan minum secara keseluruhan. Baik sedang sendiri, bersama keluarga, bersama teman, sedang di sebuah pertemuan tertentu seperti rapat, resepsi, dan lain-lain. Adab makan dan minum menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebelum makan dan minum membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum memulai aktivitas makan dan minum sangatlah penting dalam adab makan dan minum menurut Islam. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum hendaknya dijaga kehalalannya. Dimulai dari sumber rezeki yang kita dapatkan, proses mengatur rezeki itu sampai dengan terwujud makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum. Ketiga, makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makanan dan minuman, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik terserap dalam tubuh daripada yang melalui proses dengan berdiri. Keempat, menggunakan tangan kanan. Dalam makanan dan minuman, sebaiknya menggunakan tangan kanan kecuali jika tangan kanan kita kurang berfungsi. Kelima, makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara, apalagi sambil berbincang-bincang, termasuk sedang bermain handphone. Keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang dengan makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum, kita tidak boleh menyela. Lebih baik diam dan tetap memakan dan meminum walaupun sedikit, terutama sedang dijamu oleh orang lain. Ketujuh, makan mulai dari pinggir baru tengah. Artinya, jika sedang makan, makanlah bagian pinggir dulu, baru bagian tengah. Hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-adukkan makanan yang belum tentu habis kita makan akan terlihat tidak menjijikan. Kedelapan, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup-niup makanan dan minuman juga ajaran agama. Jika tidak sangat mendesak, hindari perbuatan tersebut. Kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Orang Islam yang baik tidak akan merasa tamak karena makan dan minum tidak sampai kekenyangan atau terlalu kenyang. Makan dan minum secukupnya saja agar badan sehat dan tidak keras. Terakhir, mengakhiri makanan dan minuman dengan bacaan hamdalah. Biasanya sebelum makan kita berdoa dan membaca basmalah. Begitu pula setelah makan paling tidak membaca hamdalah dan berdoa. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi ini, yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari
diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kedua, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Ketiga, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Keempat, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.